Teman-teman Dharma sekalian, Jendela Dharma akan membuat playlist ketiga ya. Jadi playlist pertama itu adalah pendahuluan atau pengenalan tentang Buddha Dharma ya, atau hal-hal umum ya, hal-hal yang bersifat umum tentang Buddha Dharma. Sedangkan playlist yang kedua itu sifatnya adalah pendalaman ya, pendalaman Dharma yang perlu analisa mendalam dan saya akan membuka ini playlist yang ketiga yaitu pembahasan tentang Abhidhamma di mana di video pertama dari playlist ketiga ini yaitu pertanyaan besar apa itu Abhidhamma. Sebelumnya mari kita panjatkan penghormatan pada guru agung kita Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sadu, sadu, sadu. Apa itu Abhidhamma? Dari segi bahasa, banyak yang mengartikan bahwa ada Abhidhamma itu adalah dhamma yang lebih tinggi. Eh, Tentunya kita bertanya lebih tinggi dari apa ya? Apa memang ada dhamma yang lebih rendah ya, ada yang lebih tinggi? Ataukah ini maksudnya apakah lebih tinggi dari Sutta Pitaka ya? Terus terang ketika saya pertama kali belajar Abhidhamma ya, ada kesan ya dari eh, apa guru-guru Abhidhamma saya bahwa Abhidhamma itu sesuatu yang lebih tinggi dari Sutta Pitaka ya. Mudah-mudahan waktu itu hanya kesan aja ya dari saya menangkapnya seperti itu. Penguraian dhamma dalam Abhidhamma memang lebih rinci teman-teman sekalian ya, lebih rinci, tapi dengan kerincian ini juga pada akhirnya terkesan lebih teknis ya, lebih teknis, bahkan sangat teknis nanti dalam beberapa hal ya. Juga banyak umat Buddha yang menganggap ya bahwa Abhidhamma itu sulit sulit untuk difahami. Katanya kepala langsung ngebul, langsung panas ya kalau belajar Abhidhamma begitu katanya. Nah, tapi teman-teman sekalian, apakah artinya orang-orang lebih mudah memahami Sutta Pitaka? Betulkah seperti itu? Ya, karena baik Abhidhamma maupun Sutta Pitaka, teman-teman, itu perlu penembusan makna-makna, sama-sama perlu penembusan makna-makna sehingga dari makna-makna itu setelah ditembus timbul inspirasi dhamma, ya, timbul knowledge, timbul kebijaksanaan, teman-teman sekalian. Nah, tetapi justru ada juga ya, termasuk dari kalangan biku anggota Sangha juga saya mendengar dalam ceramah-ceramahnya ya, yang menganggap bahwa Abhidhamma itu bukan Buddha wacana atau bahkan lebih keras lagi katanya bukan ajaran Buddha gitu ya. Ini nanti kalau bukan ajaran Buddha ya ini saya menolak ya pernyataan ini. Tapi kalau Abhidhamma adalah bukan Buddha wacana, mungkin iya ya. Artinya Abhidhamma yang ada hari ini ya. Nah, Buddha wacana itu adalah apa yang langsung ya ajaran Dhamma yang langsung disampaikan secara lisan oleh Buddha sendiri. Jadi apakah pertanyaannya Abhidhamma itu ajaran Dhamma yang secara lisan disampaikan oleh Buddha? Nah, itu pertanyaannya ya, pertanyaan besarnya teman-teman sekalian. Nah, jadi para anggota Biku Sangha ini juga beberapa menganggap banyak hal dalam Abhidhamma justru banyak hal bertentangan dengan Sutta Pitaka katanya. Ya, nah ini apakah benar ataukah tidak, teman-teman sekalian? Nah, ada memang cerita tentang Abhidhamma secara tradisi turun-temurun diceritakan ya. Ini biasanya diceritakan di awal ketika mau diadakan pengajaran Abhidhamma di awal ya, kisah-kisahnya disampaikan. Konon Abhidhamma itu diajarkan oleh Buddha secara langsung di alam dewa Tawatimsa.
Nah, artinya kalau ini benar ya teman-teman, bahwa Buddha secara langsung mengajarkan Abhidhamma di alam Dewa Tawa Timsa, artinya Abhidhamma ini juga Buddha Wacana ya, artinya disampaikan secara lisan langsung oleh Buddha. Kalau memang tradisi yang diceritakan ini benar ya. Nah, karena itu pula Abhidhamma dianggap sulit dipelajari karena Abhidhamma konon awalnya ajaran untuk para dewa konon ya. Tetapi sebaliknya pihak yang tidak setuju dengan Abhidhamma menganggap cerita tersebut adalah dongeng belaka, ya sesuatu yang diada-adakan gitu ya, dibesar-besarkan. Ya. Nah, jadi apakah Abhidhamma itu termasuk kitab suci Buddhis yang termasuk dalam Tripitaka atau bukan? Kan Tripitaka itu tiga ya, tiga keranjang yaitu Sutta ya, Abhidhamma dan Winaya. Nah, jika mengesampingkan Abhidhamma, artinya Abhidhamma nggak dimasukkan ke dalam salah satu keranjang kitab suci Buddhis, akhirnya bukan Tripitaka lagi dong ya. Jadi Dwi Pitaka kali ya, yaitu hanya Sutta dan Winaya tanpa Abhidhamma. Begitu kan, teman-teman sekalian ya. Nah, sebelum nanti kita menyatakan ya apakah Abhidhamma Buddha Wacana atau bukan, ini kita baca dulu Anguttara Nikaya 6.51 ya. Saya bacakan. Yang Mulia Ananda mendatangi Yang Mulia Sariputta dan saling bertukar sapa dengannya. Ketika mereka telah mengakhiri ramah tamah itu, ia duduk di satu sisi dan berkata kepada Yang Mulia Sariputta, "Teman Sariputta, bagaimanakah agar seorang biku dapat mendengar ajaran yang belum pernah ia dengar sebelumnya, agar tidak melupakan ajaran-ajaran yang telah ia dengar, agar mengingat ajaran-ajaran yang telah akrab baginya dan memahami apa yang belum ia pahami?" Yang Mulia Ananda terpelajar, sudilah engkau menjelaskan persoalan ini. Maka dengarkanlah teman Sariputta dan perhatikanlah aku akan berbicara. Baik teman, Yang Mulia Sariputta menjawab. Yang Mulia Ananda berkata sebagai berikut. Di sini teman Sariputta, seorang biku mempelajari Dhamma, khotbah-khotbah, campuran prosa dan syair, penjelasan-penjelasan, syair-syair, ucapan-ucapan inspiratif, kutipan-kutipan, kisah-kisah kelahiran, kisah-kisah menakjubkan, dan pertanyaan dan jawaban. Ia mengajarkan dhamma kepada orang lain secara terperinci seperti yang telah ia dengar dan ia pelajari. Ia menyuruh orang lain agar mengulangi dhamma secara terperinci seperti yang telah mereka dengar dan mereka pelajari. Ia melafalkan dhamma secara terperinci seperti yang telah ia dengar dan ia pelajari. Lalu ia mempertimbangkan, memeriksa, dan dalam pikiran menyelidiki dhamma seperti yang telah ia dengar dan ia pelajari. Ia memasuki musim hujan di suatu kediaman di mana menetap para biku senior yang terpelajar, pewaris pusaka, ahli dalam dhamma, ahli dalam disiplin, ahli dalam kerangka. Dari waktu ke waktu ia mendatangi mereka dan bertanya, "Bagaimanakah ini, Bante? Apakah makna dari hal ini?" Para mulia itu kemudian mengungkapkan kepadanya apa yang belum terungkap, menjelaskan apa yang tidak jelas, dan menghalau kebingungannya atas berbagai hal yang membingungkan. Adalah dengan cara ini teman Sariputta, maka seorang biku dapat mendengar ajaran yang belum pernah ia dengar sebelumnya, tidak melupakan ajaran-ajaran yang telah ia dengar, mengingat ajaran-ajaran yang telah akrab baginya, dan memahami apa yang belum ia pahami. Sadu, sadu. Teman-teman sekalian, dari Anguttara 6.51 ini banyak yang bisa kita ambil eh, bahwa bagaimana ini Dhamma disampaikan di zaman.
Yang Mulia Buddha. Ini yang berbicara Yang Mulia Ananda, tapi ini pasti Yang Mulia Ananda mendapatkannya, mendengarnya dari Yang Mulia Buddha. Ya, meneruskannya lalu dalam bincang-bincang Dhamma, diskusi kan antara murid Buddha suka terjadi ya. Dalam hal ini dengan Yang Mulia Sariputta. Yang pertama setidaknya teman-teman yang bisa kita dapatkan, Dhamma disampaikan dengan berbagai cara teman-teman. Ada bentuknya khotbah. Ya. Kalau khotbah itu ya nasihat isinya petunjuk-petunjuk ya yang biasanya eh, cukup singkat tapi padat. Ya. Tapi juga bisa dalam campuran prosa dan syair. Ya, ada penjelasan-penjelasannya. Ya, bahkan berbentuk syair-syair yang baik ya. Dan juga ucapan-ucapan inspiratif. Nah, ini disampaikan ya, ada prosa syair, penjelasan syair-syair, ucapan ucapan inspiratif ini untuk menggugah pikiran yang mendengarnya ya, sehingga batinnya itu tergugah. Karena untuk mendapatkan pencerahan teman-teman, batin itu harus tergugah ya, dapat menyerap apa yang disampaikan dan memahaminya. Nah, ini jadi banyak penjelasan-penjelasan disampaikan, ucapan-ucapan inspiratif disampaikan, juga kutipan-kutipan, bahkan kisah-kisah kelahiran ya untuk menginspirasi ya. Juga termasuk kisah-kisah menakjubkan dan juga pertanyaan dan jawaban ya. Jadi dari sini saja kita bisa lihat dhamma itu disampaikan dengan berbagai macam bentuk ya, dengan berbagai macam cara ya. Nah, lalu di sini katakan ia mengajarkan dhamma kepada orang lain secara terperinci ya. Jadi dhamma itu ada yang singkat, ada yang terperinci ya. Tergantung kebutuhan ya kepada biasanya si pendengarnya ini kebutuhannya sampai mana ya untuk memahami dhamma ya. Nah, juga dari sini ya eh, yang harus dilakukan itu teman-teman termasuk oleh kita ya. Dhamma yang sudah kita pelajari ya, bukan sekedar dihafal, dihafal bagus teman-teman ya. Tapi dipertimbangkan kembali. Ia mempertimbangkan ya. Mempertimbangkan itu di sini bukan berarti kita ragu terus ini saya ambil atau tidak, bukan mempertimbangkan itu seperti memikirkan ya, oh ini begini, ini begini. Hubungan antara yang ini dengan yang ini bagaimana? Seperti itu, teman-teman. Lalu diperiksa ini, memeriksa dhamma yang sudah kita hafal, sudah kita dengar itu atau kita baca saat ini kan banyaknya dalam bentuk bacaan ya. Itu kita periksa ya, diperiksa maksudnya itu makna. Maknanya diperiksa keterkaitan antara satu dhamma dengan dhamma yang lainnya. Ya, sehingga membentuk kerangka. Ya. Nah, lalu dalam pikiran menyelidiki dhamma. Jadi dalam pikiran itu harus diulang-ulang, diselidiki lagi, dianalisa ini ya, diselidiki ya, sehingga ia bisa mendapatkan inspirasi dan kepahaman teman-teman. Ya. Nah, ini masalah abidama, ini dikatakan di sini bahwa ada tiga macam ahli di zaman Sang Mulia Buddha itu. Ahli di sini teman-teman kalau zaman Buddha ini pasti para arahat teman-teman ya, bukan orang-orang kayak zaman sekarang disebut ahli itu orang-orang biasa yang hafal dhamma lalu disertifikasi misalnya gitu ya. Bukan teman-teman ya. Atau ada gelarnya, gelar sarjana ya. Jadi ahli di masa Buddha itu pasti dia arahat teman-teman ya. Ada setidaknya tiga macam ahli ya. Ahli dalam dhamma. Yang kedua ahli dalam disiplin. Yang ketiga ahli dalam kerangka. Nah, ahli dalam dhamma ini maksudnya adalah eh, khotbah-khotbah yang didengar dari yang mulia Buddha. Ya, yaitu kalau yang sekarang ini Sutta Pitaka lah ya. Hafal dia Sutta Pitaka, ahli dan bisa menerangkannya kembali, bisa merinci, ya bisa mengajarkan. Lalu ada ahli dalam disiplin. Disiplin ini bahasa palinya winaya, teman-teman. Ya, ini disiplin untuk para biku. Jadi ada ahli dalam disiplin bukan hanya masalah dia hafal saja winaya,
tapi dia sudah mempraktekannya dengan baik dan dia bisa menerangkan dan membimbing biku-biku yang lebih junior, ya. Maka ia disebut ahli dalam disiplin. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Ada ahli dalam kerangka. Kerangka ini bahasa palingnya matika ditulisnya. Ahli dalam matika, ya. Nah, matika itu, ya, itu kerangka dhamma, ya, bisa berbentuk, kalau di zaman modern itu matika itu bisa berbentuk bagan, eh, tabel, ya, bisa berbentuk flowchart, ya, eh, untuk menerangkan dhamma gitu loh, ya. Nah, jadi dari zaman Buddha ahli kerangka matika ini udah ada, teman-teman, para arahat. Walaupun belum tentu ada gambarnya, mereka kayak hari ini dibikin gambar, ya. Tapi pengajaran mereka itu memakai perumpamaan-perumpamaan, teman-teman, ya, memakai eh, metodologi-metodologi, ya, yang cukup teknis, ya, ada gambaran-gambaran kerangka damanya, framework damanya, teman-teman, ya. Nah, jadi teman-teman, dari suta ini bisa dilihat ini udah Tripitaka, teman-teman. Yaitu Dhamma, Sutta Pitaka, terus disiplin, Winaya, dan kerangka Matika yang mungkin hari ini disebutnya Abhidhamma, tapi waktu itu di sini memang bukan Abhidhamma, disebutnya Matika, teman-teman sekalian. Ya, jadi istilah Abhidhamma itu bukan ajaran yang lebih luhur ternyata, teman-teman. Kalau di sini juga bisa kita pahami. Artinya lebih luhur dari Sutta Pitaka ya kagak juga. Tapi Abhidhamma itu artinya, nah, dhamma yang disampaikan dengan cara lebih rinci, ya, lebih eh, lebih dalam untuk sebagai media analisis, ya, dengan banyak apa membentuk kerangka dhamma, framework dhamma, ya, teman-teman sekalian. Jadi itu maksudnya Abhidhamma, ya. Bukan dimaknai ajaran yang lebih luhur, ya, karena dhamma sama aja, ya. Baik itu suta, winaya, abhidhamma, ya, itu sama-sama luhur, teman-teman. Itu adalah jalan untuk eh, mencapai nibbana, ya. Hanya ini kerangka dhamma ini metodologi pengajarannya agak lain. Ya, dia memakai kerangka-kerangka, ya. Artinya justru bahkan dalam beberapa hal disingkat, diringkas, dibikinkan, kalau zaman sekarang ada bagannya seperti itu. Ya. Nah, ini jadi dari Anguttara 6.51 dapat dikatakan bahwa cikal bakal Abhidhamma itu sudah ada. Ya. Boleh aja orang yang nggak setuju bilang, tapi nggak seperti Abhidhamma hari ini. Saya itu setuju. Bahkan nanti akan kita lihat bahwa cara pengajaran Abhidhamma hari ini perlu banyak koreksi, teman-teman. Ya. Tapi bagaimana metodologi dalam Abhidhamma sebetulnya sudah ada sejak zaman eh, Buddha Gotama, ya, dan itu kita tidak boleh mengesampingkannya, ya, teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian kembali kepada tadi, ya, kalau lihat ini tradisi misalnya dipercayai bahwa Buddha mengajarkan Abhidhamma di alam dewa, di alam Tawatimsa. Ya, mungkin banyak orang yang meragukan itu karena dibayangkan ngajarnya kayak para ahli Abhidhamma hari ini gitu loh. Kayak ngajar Abhidhamma Tasanggaha, Dhammasanggani gitu loh. Ya, Wibangga gitu loh. Ya kalau kayak gitu ya kayaknya enggak gitu loh. Tapi begini, teman-teman. Ketika Buddha, ya, mengajarkan Dhamma dengan perumpamaan-perumpamaan atau alat bantu kerangka Dhamma, itu Buddha sedang mengajarkan dengan metodologi Abhidhamma. Jadi tampaknya Buddha itu mengajarkan dengan metode khotbah, metode Sutta Pitaka, dan juga memang Buddha itu mengajarkan dengan metode kerangka-kerangka Dhamma juga sama, teman-teman sekalian. Justru para arahat, ya, para murid-murid Buddha, para arahat itu juga mereka mengembangkan cara mengajar mereka sendiri, ya kan. Kalau di zaman Buddha itu, teman-teman, di dalam sutta terlihat, ya, tiap arahat itu punya pengikutnya, ya, bisa ada yang 500, 1000, ribuan, ya. Pengikutnya banyak, teman-teman, ya. Ada bahkan Bante Ananda saja yang belum arahat pengikutnya banyak, ya. Nah, mereka mengajarkan kepada pengikutnya atau murid-muridnya itu, ya, Dhamma dengan
gaya masing-masing, teman-teman. Yang paling pokok tentunya menyampaikan kembali khotbah dari Yang Mulia Buddha apa adanya. Tapi khotbah dari Yang Mulia Buddha kan pasti timbul pertanyaan dari siswanya, perlu diterangkan dengan perumpamaan-perumpamaan, penjelasan-penjelasan, dan menggunakan matika, menggunakan kerangka-kerangka dhamma yang hari ini tuh disebut abhidhamma gitu loh, teman-teman. Cuma saat itu mungkin belum dibakukan. Dan bahkan mungkin Yang Mulia Buddha juga sama melakukannya, teman-teman sekalian. Ya, seperti itu. Jadi hmm, bukan hal yang aneh ketika Yang Mulia Buddha ya ke alam dewa kan mengajarkan dhamma biasa. Bahkan para arahat juga bisa ke alam dewa mengajarkan dhamma dan dengan metode memakai kerangka-kerangka dhamma, ringkasan-ringkasan, eh, media-media analisis ya yang bergaya abhidhamma gitu loh, teman-teman. Ya. Nah, jadi dari suta tadi kita simpulkan memang ada tiga warisan, teman-teman, bagi kita yang mulia Buddha yang disebut Tripitaka, yaitu Dhamma, Sutta, Pitaka tadi itu, lalu disiplin, Winaya, lalu yang berbentuk kerangka, Matika. Ini lebih metodologi. Memang ini nggak baku, teman-teman. Saya yakin para arahat ini juga menyampaikan kerangka Dhamma itu dengan gayanya masing-masing. Tidak baku satu kerangka ini caranya begini loh, nyampein Dhamma itu mesti begini loh kerangka Dhammanya. Enggak juga. Pertama, tiap arahat pasti punya gaya masing-masing dalam menyampaikan dhamma. Kedua, murid-muridnya juga pasti dinamis, bertanya ini, bertanya itu tergantung kebutuhannya, maka cara menerangkannya dinamis juga. Tapi memakai kerangka dhamma, matika. Nah, tinggal apakah ini sama dengan abhidhamma? Enggak, mungkin metodologinya awalnya dari sini, teman-teman. Tapi saya setuju, teman-teman, adalah tidak mungkin bahwa kerangka matika di zaman Buddha ini seperti tujuh kitab Abhidhamma yang ada sekarang, kan ada tujuh kitab utama, ya. Apalagi ditambah dengan Abhidhamma Tasanggaha. Ya, saya juga kalau harus seperti itu sih kayaknya nggak percaya lah, ya. Bukan ragu lagi, nggak percaya lah, ya. Tapi saya yakin, ya, eh, para arahat dan Buddha sendiri itu juga memang mengajarkan dhamma itu bukan hanya dalam bentuk khotbah aja, tapi juga dalam bentuk matika, kerangka-kerangka dhamma. Dan mungkin masih ada diwariskan sampai hari ini, ada lah ya beberapa gitu, walaupun mungkin udah agak jauh karena memang ini kan hanya cara menerangkan dhamma aja, kerangka dhamma ini, dan tidak seragam, tidak pokok ya, teman-teman. Jadi memang kitab suci Buddhis itu, teman-teman, jangan disamakan dengan di agama-agama tetangga kita. Kalau di agama tetangga kita itu kitab suci itu kan saklek, tidak bisa berubah kata per kata, huruf per huruf. Kenapa? Karena itu dari Tuhan gitu loh. Tidak boleh berubah huruf per huruf, kata per kata. Kalau Dhamma Buddha nggak begitu, teman-teman. Dhamma Buddha dasar utamanya adalah Sutta Pitaka, itu dasar utama karena itu khotbah awal dari Buddha. Tapi lalu diterangkan dengan cara kerangka matika itu bebas-bebas aja, teman-teman, asal memang dengan benar dan memang mengantarkan pada penembusan pada akhirnya. Ya, jadi ini tidak ada hal yang pokok bahwa matika ini harus persis seperti Dhamma Sanggani misalnya kita pertama dalam Abhidhamma hari ini, ya enggak juga gitu loh, teman-teman. Ya, seperti itu. Lalu teman-teman kita bahas kelebihan sekaligus kelemahan Abhidhamma. Kitab-kitab turunan Abhidhamma yang ada hari ini, teman-teman, ya seperti Abhidhamma Tasanggaha ya. Jadi banyak kitab turunan Abhidhamma, ada yang udah hilang, pernah ditulis tapi nggak ada lagi sekarang sisanya ya. Ada yang masih ada seperti kalau di Theravada itu Abhidhamma Tasanggaha ya dari Bante Anuruddha Thera. Kalau di luar Theravada yang saya tahu misalnya ada Abhidharma Kosabasam ya, eh, dari Wasubandu misalnya, saya pernah baca juga itu ya. Nah, jadi kitab-kitab turun Abhidhamma hari ini seperti Abhidhamma Tasanggaha juga udah diurai lagi. Abhidhamma Sangga itu intisari dari Abhidhamma, diintisarikan gitu ya. Diurai lagi ya oleh para master terpelajar zaman kita ini. Lebih ya diuraikan lebih lanjut dengan ditambahkan berbagai macam bagan ya. Nah, eh, masalahnya teman-teman, bagan yang dibuat itu tadinya dimaksudkan untuk membantu. Misalnya dibikinkan bagan cita, cetasika ya, lalu dibikinkan bagan citawiti ya, misalnya seperti itu.
Itu alat bantu, teman-teman. Tapi pada akhirnya banyak sekarang saya perhatikan dalam pengajaran kayak itu tuh absolut. Dhamma itu seperti yang di bagan itu gitu. Nah, ini udah nggak benar, teman-teman. Ya, karena nggak mungkin ya dhamma yang harus dipahami, dialami oleh batin, direalisasi oleh batin itu dapat terpenuhi dengan bagan gitu loh. Karena sangat terbatas kemampuan suatu bagan untuk menyajikan makna. Kan yang mau yang mau disajikan itu makna. Sehingga kita paham akan makna dhamma dan batin kita mengalami penembusan, teman. Nah, bagan yang ada apapun yang kita buat tidak mungkin bisa menampung seluruh makna. Kenapa tetap dibikin? Itu untuk membantu ya, membantu untuk mengantarkan orang terinspirasi dulu. Oh, kasarnya begini. Tapi itu baru kasarnya gitu. Selanjutnya itu harus dilakukan tadi pemikiran ulang, dipertimbangkan ulang, dianalisa ulang ya, sehingga mendapatkan inspirasi dan knowledge. Ya, kebijaksanaan di dalam batin, saya paham, gitu loh. Setelah paham, balik lagi ke bagan, bagan itu menjadi terlihat sangat sederhana, teman-teman. Tidak sesuai dengan apa yang sudah dipahami, tapi tetap bagan itu tadi berjasa untuk mengantarkan di awal. Nah, masalahnya sekarang bagan itu dihafal, seolah itu dhamma itu absolut seperti bagan itu. Itu yang masalah, teman-teman, cara pengajaran Abhidhamma saat ini, teman-teman. Ya. Atau dibentuk tabel, list-list semua, dihafal, ya, dihafal. Nah, itu oke lah, bagus dihafal, tapi jangan dianggap absolut, teman-teman. Dan juga teman-teman, maaf-maaf nih ya, kalau misalnya kata kalimat-kalimat saya berikut ini kok agak, apa kata orang, dianggap kasar atau tidak sopan, tapi ini kenyataan, teman-teman. Yang menguraikan makna-makna dalam Abhidhamma hari ini, teman-teman. Dia menulis buku misalnya, ya, tentang Abhidhamma Sanggaha misalnya. Kan Abhidhamma Sanggaha di Bhante Enruda itu kan cuma kalimat-kalimat aja, paragraf-paragraf aja, tipis ya teman-teman ya. Tapi kenapa Abhidhamma Sanggaha yang ada sekarang tebal-tebal ya, sampai 700 halaman ya lebih ya. Ya itu karena ditambahkan bagan-bagan untuk alat bantu lah, niat baik ya. Tapi yang membikinnya itu belum tercerahkan, teman-teman. Jangankan arahat, sotapan aja kan belum kemungkinan ya. Nah, ini kan harus hati-hati kita, teman-teman, ya. Tetapi apa yang mereka uraikan telah dianggap kebenaran mutlak. Jadi bagan-bagan itu atau tabel-tabel yang dibuat oleh para penyusun buku ya, sub-sub komentar ya. Kan Abhidhamma Sanggaha itu udah sub-sub komentar, ada ketiga lagi sub-sub komentarnya lagi dalam bentuk ditambahin bagan jadi tebal tadi itu jadi 700-800 halaman bukunya, ya. Nah, ini kalau dianggap kebenaran mutlak dan ini menjadi tradisi turun-temurun, ya, diajarkan dan seolah itu pasti benar, dihafal dan pasti benar. Itu yang bahaya, teman-teman. Jadi harus diajarkan bahwa buku tabel-tabel yang ada ini hanya pengantar dan itu bebas untuk didiskusikan dan bebas untuk dikritisi, teman-teman. Ya. Bahkan di situ dikritisi, didiskusikan sehingga orang mendapatkan inspirasi dan makna yang lebih tepat untuk realisasi batin, teman-teman. Ya. Nah, pertanyaannya tapi kan dalam ini sama dengan Sutta Pitaka. Ketika kita ya di Sutta Pitaka kan banyak kitab komentar. Penulis komentar kitab dari apa misalnya Majjhima Nikaya ya, Digha Nikaya, Samyutta Nikaya ada kitab komentarnya, kitab penjelas. Terus terang saya mempertanyakan, penulis kitab komentar ini udah tercerahkan atau belum? Gitu loh. Udah arahat belum gitu loh. Ya. Atau minimal sotapana belum gitu loh. Karena apa? Kita harus kritis, teman-teman ya. Eh, apa yang dari kitab komentar Sutta Pitaka juga ya jangan dianggap itu kebenaran mutlak. Itu harus menjadi partner, sparring partner. Jadi kalau dalam latihan olahraga, tinju apa ya, ada sparring partner. Agar kita lebih apa dari sparring partner itu? Kita lebih terampil, kita menjadi lebih ahli karena kita sering berlatih dengan sparring partner. Kita harus menganggap kitab-kitab komentar ini, baik di Sutta Pitaka maupun Abhidhamma Sanggaha misalnya, itu adalah sparring partner batin kita, teman-teman. Sehingga batin kita ini terasah. Ya.
Tapi kita harus melampaui apa yang ada, batin kita harus melampaui apa yang ada di kitab komentar dan di Abhidhamma Sanggaha. Melampaui itu berarti dalam bentuk batin kita merealisasi, tercerahkan, mendapatkan inspirasi, knowledge, banyak penembusan, teman-teman. Sampai ada hancurnya noda-noda batin. Terutama untuk tahap-tahap pertama adalah hancurnya pandangan-pandangan salah, teman-teman, dari kita ini. Dan hancurnya kekuatan-kekuatan batin yang kasar aja dulu, teman-teman. Jadi begitulah teman-teman dalam cara kita memperlakukan kitab komentar Sutta Pitaka maupun Abhidhamma atau apalagi Abhidhamma Sanggaha itu adalah partner belajar kita, teman-teman. Jangan dianggap itu absolut ya, teman-teman sekalian. Nah, bagaimana pengajaran Abhidhamma hari ini? Ini penuh kritik dari saya ya, teman-teman. Pengajaran Abhidhamma hari ini telah menjadi berupa hafalan, teman-teman. Atas matika-matika ya, matika-matika yang ada berupa bagan, tabel, uraian ya, itu dihafal secara tradisi dan bahkan disertifikasi. Nanti ada ujiannya kan? Ujian Abhidhamma tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 entahlah ya. Dan ada sertifikasinya. Itu usaha yang bagus, teman-teman, untuk demi pelestarian Abhidhamma, ya kan? Tetapi, teman-teman, kita tetap harus paham ya. Yang lebih diperlukan oleh batin kita itu adalah inspirasi dan penembusan atas Dhamma. Bukan hanya sekedar menghafal matika. Apalagi ujian sertifikasinya itu menghafal apa yang di Abhidhamma Sanggaha turunannya lagi yang ditulis oleh siapa gitu misalnya. Ya, kalau menyalahi itu dianggapnya, oke lah kalau dianggapnya ya memang tidak sesuai dengan buku yang ditulis itu. Tapi bukan tidak sesuai dengan Dhamma, tunggu dulu kalau itu. Harus dibedakan, ya kan? Jadi bagan perumpamaan, uraian dan lain-lain yang ada dalam kitab-kitab Abhidhamma dan turunannya itu justru kita harus kritik, teman-teman. Harus kita luruskan hal-hal yang memang tidak sesuai. Kalau perlu kita robah, ya. Jika perlu setelah dipandang tidak sesuai dengan Dhamma. Wah, ini kurang ajar sekali katanya Pak Febi memandang ada Abhidhamma atau Abhidhamma Sangga tidak sesuai dengan Dhamma. Saya ingatkan kembali teman-teman. Abhidhamma itu bukan kitab suci yang mutlak, itu metodologi. Jadi Abhidhamma itu lebih ke metodologi cara menerangkan teman-teman. Bukan isi Abhidammanya itu sendiri teman-teman. Kalau isi Abhidammanya sendiri itu adalah hasil dari metodologi. Jadi ada metodologi diterapkan dalam memahami Dhamma lalu disusun dalam sebuah kitab hasilnya. Apakah ini sesuai dengan Dhamma atau tidak? Ya kita harus pertimbangkan ulang, kita harus selidiki, kita harus analisa. Tapi metodologinya mungkin bagus. Jadi metodologinya yang harus kita ambil teman-teman. Tapi bagaimana penyelidikannya, bagaimana sudut pandangnya, bagaimana kita membandingkan sehingga kita mendapatkan inspirasi, itu kita harus lakukan sendiri. Dan kita jangan berpikir kita tidak mungkin bisa melampaui apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Kalau begitu, mah atau kita tidak akan pernah mendapatkan kemajuan Dhamma, teman-teman, sampai kapanpun. Kenapa? Karena kita udah inferior, belum-belum kita udah ngaku, nggak mungkin kita lebih pintar dari master-master masa lalu. Kritik paling berat dari saya. Kenapa coba Buddha Dhamma terpecah menjadi sekte-sekte, teman-teman? Ada Theravada, ada Mahayana. Itu karena perbedaan pendapat, penafsiran dari Dhamma. Jadi terpecah. Kenapa? Orang kalau pintar semua, teman-teman. Para master zaman dulu pintar semua dan semuanya bisa sesuai memahami Dhamma dengan benar. Nggak akan ada sekte Dhamma, teman-teman. Nggak akan ada sekte Buddhism. Ciri terjadinya sekte Buddhism itu karena banyak orang bodoh juga di masa lalu, teman-teman. Sehingga bubar itu murid-murid Buddha itu membentuk sektenya masing-masing. Karena beda pendapat dan di beda pendapat pasti ada yang bodoh di situ, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi ketidaksesuaian dengan dhamma ini nanti saya akan perlihatkan ya. Banyak terjadi, teman-teman, dalam turunan-turunan kitab Abhidhamma. Karena matika yang dibentuk banyak berdasar pada permutasi, kombinasi-kombinasi bilangan dhamma, dipermutasikan, dikombinasikan. Itu sangat simplistis, teman-teman. Lalu dilakukan pemetaan-pemetaan kondisi-kondisi batin. Oh, kondisi batin seperti ini. Lalu dipetakan, dilakukan antara permutasi, pemetaan jasmani, batin, ya. Yang caranya simplistik, teman-teman. Tidak tepat. Karena kenapa?
Kondisi batin itu tidak bisa dipetakan secara simplistis karena banyak faktornya. Faktor-faktornya banyak itu harus kita pertimbangkan dan di mana faktor-faktor itu ada informasinya ada di dalam Sutta Pitaka, teman-teman. Jadi kita harus rajin membaca Sutta Pitaka, mengambil makna dari Sutta Pitaka. Setelah terambil dari Sutta Pitaka maknanya, kita pahami, barulah kita membentuk matikanya, gitu loh, teman-teman. Jadi kita membentuk matika abidama itu setelah kita mengambil maknanya dari Sutta Pitaka, ya. Jadi tidak boleh ya kita abidama dari uraian-uraian yang singkat seperti Abhidhamma Sanggaha lalu kita berimajinasi, oh mungkin maksud Abhidhamma Sanggaha dari Bante Anuruddha ini seperti ini gitu loh, dibuat matikanya secara simplistik berdasarkan permutasi bilangan, berdasarkan pemetaan kondisi-kondisi batin. Nggak bisa seperti itu. Harusnya dicek dulu teman-teman, apa yang dinyatakan misalnya oleh Bante Anuruddha Thera di dalam Abhidhamma Sangga, cek ada nggak di Sutta Pitakanya. Kalau ada, galilah Sutta Pitaka yang sesuai dengan itu, mungkin nggak satu chapter, nggak satu ayat. Ada di Digha Nikaya, mungkin ada di Majjhima Nikaya. Kita kumpulkan dulu, lalu kita bandingkan, kita kaitkan sehingga dipetakan di situ. Mulailah di situ metodologi Abhidhamma bekerja, membentuk pemetaan yang lebih tepat sesuai dengan kondisi-kondisi batin dan realitas yang memang sudah terbukti di dalam Sutta Pitaka, teman-teman. Kalau itu tidak dilakukan, akhirnya bermain-main dengan logik dalam belajar abidama itu bermain-main dengan logik menjadi filosofi yang tidak sesuai lagi dengan apa yang ada di Sutta Pitaka pada akhirnya. Jadi kita harus kombinasi teman-teman Sutta Pitaka dan Abhidhamma dan ingat teman-teman dasar utama belajar Dhamma adalah tetap Sutta Pitaka. Karena itulah khotbah Buddha yang jelas ya. Bahkan Sutta Pitaka juga, teman-teman, ya, itu juga ada yang beberapa ya walaupun nggak banyak untungnya ya kita masih beruntung hidup di zaman sekarang. Tapi ada yang error juga, teman-teman, karena transformasi tulisan. Misalnya dituliskan dalam apalah daun lontar ya kan, terus daun lontarnya dimakan semut, serangga atau apapun lah zaman dahulu kala. Jadi banyak juga potongan-potongan yang hilang lalu mungkin ada yang berusaha menulisnya lagi tapi kurang tepat yang menambahkan yang hilang itu dan seperti itu. Tapi dengan metodologi juga yang ada sekarang seperti misalnya perbandingan Sutta Pitaka yang berbahasa Pali dengan yang berbahasa Mandarin misalnya, ternyata kecocokannya jauh lebih banyak, errornya sedikit justru. Nah, ini teman-teman juga, terutama di Theravada yang sangat fanatik dengan Pali ya, itu juga harus mempertanyakan diri sendiri. Memang penembusan terjadi dengan Pali gitu loh. Ya, walaupun ya Nikaya Pali sekarang itu luar biasa sekali, khasanah yang berkah besar bagi kita ya, dan kita berterima kasih kepada para pendahulu kita yang sudah melestarikan Sutta Pali ya, dan juga yang telah menerjemahkannya ke dalam berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa-bahasa lain ya. Tetapi kita juga justru harus merasa terberkati, berkah dengan adanya ya Sutta Pitaka, Sutta ya, eh, yang berbahasa Mandarin ya seperti Dirga Nikaya ya seperti itu ya itu luar biasa teman-teman untuk dilakukan perbandingan karena yang penting adalah kita dapat mendapatkan inspirasi nggak dari apa yang kita baca, bukan kita beriman pada bahasanya ini Pali ini apa Mandarin, bukan untuk apa seperti itu kita melekati bahasa ya. Karena katanya bahasa yang dipakai Buddha sehari-hari Pali. Ya so what? Emang karena Buddha memakai bahasa Pali lalu kita ikut-ikutan berbahasa Pali kita bisa tercerahkan. Di dalam Buddha itu bodoh teman-teman berpikir seperti itu. Ya. Karena Dharma itu juga ada bahasanya sendiri. Bahkan banyak yang tidak bisa terungkap oleh bahasa. Bahasa Pali pun kadang-kala harus kita analisa karena harus lihat kontekstualnya. Kenapa? Bahasa Pali pun tidak bisa menangani untuk menyajikan Dharma secara tepat dengan satu bahasa selalu sama. Enggak. Kita harus lihat kontekstualnya. Makanya enggak mudah dalam belajar Dhamma ini. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, Abhidhamma tetap penting, teman-teman, tapi kedudukannya itu sebagai penjelas dari Sutta Pitaka. Saya menegaskan kembali, Abhidhamma itu harus kita dudukan sebagai penjelas, ya, sebagai metodologi tambahan dari Sutta Pitaka.
untuk menembus apa-apa khotbah yang ada di dalam Sutta Pitaka. Gitu loh. Bukan rajin belajar abidama tapi jarang membaca sutta. Akhirnya jadi kayak filosof. Dan nggak nyampe filosof juga. Dia menghafal ketika membelajar abidama itu. Itu lagi diulang-ulang. Ya. Jadi sangat tidak bijaksana, teman-teman, jika terlalu banyak mengandalkan kitab Abhidhamma dalam menjelaskan Dhamma dengan tanpa atau sedikit sekali menggali makna dari Sutta Pitaka. Juga, tapi teman-teman, orang yang hanya belajar Sutta Pitaka tanpa belajar Abhidhamma, saya bisa nyatakan juga mungkin dia akan kehilangan beberapa manfaat, tidak mendapatkan manfaat dari belajar Abhidhamma. Apa? Yaitu ketajaman analisis dan metodologi cara melihat sudut pandang dari cara kerja batin dan jasmani, teman-teman. Itu masih ada di dalam Abhidhamma menginspirasi kita cara pendekatan terhadap analisis bekerjanya batin dan jasmani, teman-teman. Dan itu sangat bermanfaat. Itu bisa menjadi suatu pencetus, pengkondisi dari timbulnya inspirasi dan penembusan dhamma, teman-teman sekalian. Jadi abhidhamma yang diajarkan saat ini tuh, teman-teman, perlu banyak kalibrasi ulang. Tidak boleh dianggap mutlak. Harus dianggap sebagai jalan permulaan untuk berjalan cara analisis atas dhamma. Dan abhidhamma itu harus dianggap sebagai gambaran dhamma secara kasar, bukan dhamma secara mutlak justru. Masih kasar yang harus kita terus olah, teman-teman, dalam batin kita sehingga terjadi penembusan dhamma, ya. Jadi kita, teman-teman, harus menembus dhamma dengan pemahaman dan kebijaksanaan kita sendiri, bukan dengan menghafal atas matika. Kalau kecenderungan kita menghafal dan kita takut mengkritisi, takut mengkalibrasi dengan apa yang sudah kita praktekkan lewat meditasi, lewat perenungan, lewat diskusi, lewat analisa, kita hanya akan menjadi penghafal Abhidhamma Sanggaha, teman-teman. Ya. Sertifikatnya boleh ditempel di dindingnya sebagai misalnya Master Abhidhamma. Tapi tidak lebih dari itu, kita tidak mendapatkan penembusan, teman-teman, atas Dhamma. Nah, ini warning, teman-teman. Ada warning dari saya untuk playlist ketiga di di channel Jendela Dharma yang akan saya kembangkan di waktu-waktu yang akan datang, ya. Bahwa pembahasan Abhidhamma di playlist Abhidhamma pada channel Jendela Dharma ini nanti akan banyak berupa kalibrasi ulang dan juga akan banyak kritik atas tradisi pengajaran Abhidharma yang ada sekarang. Juga akan dilakukan berbagai macam perbandingan dengan Sutta Pitaka dan di situ akan dibedah, dilakukan analisis. Nah, jadi jika di antara teman-teman ya, Anda termasuk orang yang tidak nyaman akan kritik atas kemapanan pengajaran Dhamma atau pengajaran Abhidhamma yang sekarang ini biasa dilakukan, ya. Mungkin ya media ini, yaitu playlist ketiga tentang Abhidhamma di channel Jendela Dharma ini tidak tepat bagi Anda. Karena Anda nanti akan merasa tidak nyaman, kesal, ya. Pak Feby ini sok tahu, Pak Feby ini mungkin berani sekali, gitu, ya. Dan dalam keadaan gelisah seperti itu, pikiran Anda juga tidak akan menyerap, ya, tidak akan bisa menyerap apa yang sebetulnya dimaksudkan untuk disampaikan. Ya, karena apa? Karena keburu tidak nyaman dan keburu gelisah, teman-teman. Nah, jika Anda seperti itu, ini udah ada warning, mungkin ini tidak tepat bagi Anda, teman-teman sekalian. Tapi bagi yang Anda yang haus untuk belajar Dharma dengan cara kritis, ya, dan percaya diri bahwa pencapaian itu akan yang mencapainya adalah batin dan pemahaman Anda sendiri, bukan penulis kitab ya yang menentukan, ya, bukan siapapun tapi Anda sendiri. Dan mungkin analisis yang akan saya sampaikan walaupun tidak sempurna ya nanti ya ada mungkin banyak kekurangannya juga. Anda mungkin bisa melihat kekurangannya, ya. Tapi mungkin bisa menginspirasi bagi Anda. Nah, itu silahkan Anda ikuti playlist Abhidhamma di channel Jendela Dharma ini, teman-teman sekalian. Baik, teman-teman sekalian, kita sampaikan syair pelindungan sebagai akhir dari video pertama playlist Abhidhamma di channel Jendela Dharma ini.
Dengan kebenaran dhamma ini, saya menyatakan berlindung pada Buddha, Budang Saranang Gacchami, dan saya menyatakan berlindung pada Dhamma, Damang Saranang Gacchami, dan saya menyatakan berlindung pada Sangha, Sanggang Saranang Gacchami. Sadu, sadu, sadu.